Rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini lumayan panas. Padahal beberapa minggu kemarin udah turun hujan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melakukan perkuliahan jarak jauh di mata kuliah algoritma pemrograman yang kita asah di sini adalah logika berpikir ya, bagaimana menyelesaikan masalah. Suaranya masih kurang jelas. Suaranya masih kurang jelas. Agak kecil gitu. Agak kecil. Kemudian saya besarkan. Tes 1, 2. Tapi di saya gede pak suaranya. Iya. Nah itu yang masalah yang ada beberapa entah itu koneksi saya atau koneksi masing-masing itu kita yang nggak tahu kendalanya di mana. Tapi saya rencana mau beli mic yang besar gitu, yang kayak YouTube gitu, biar Yang BM pak ya, BM 800 pak. Beli. harganya berapa? Ratusan ribu sih pak. Iya. Ya nanti saya cari, nunggu yang 10-10 apa tanggal 10 bulan 10 gratis ongkir. Bener pak. Promo. Saya lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang operasi aritmatika, tapi sebelumnya kita mengenal dulu tipe data, variabel. Mungkin yang baru saja belajar pemrograman mungkin agak belum paham apa yang dimaksud dengan tipe data dan variabel. Jadi tipe data itu ya jenis data. Kalau dalam pemrograman C++ dan bahasa pemrograman lain, kayaknya hampir sama, yang beda cuma penulisannya aja. Kalau tipe data hampir sama, ada numerik, karakter, boolean. Nanti ada tipe data jenisnya primitif yang tadi. Ada yang composite, ada array, record, image, datetime. Seperti itu ya. Sekarang kita akan belajar tentang tipe data yang primitif dulu. Pertama tipe data numerik. Nanti tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta. Variabel itu tempat kita memberi nilai. Nanti habis ini kita bahas variabel dan konstanta. Digunakan pada variabel dan konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, semua bahasa pemrograman itu menyediakan tipe data numerik. Mungkin hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Kalau dalam pemrograman C++ yang paling sering digunakan itu dua ya, tipe data integer dan float. Tipe data integer untuk bilangan bulat yang tidak ada komanya, tidak ada pecahannya, dan tipe data float untuk bilangan pecahan yang ada koma-komanya. Nggak ada suaranya, Pak. Cek 1, 2. Kedengaran kan suara saya? Iya, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Kedengeran, Pak. Nah, tipe data integer sama float yang paling sering dipakai mungkin. Intinya bedanya cuma integer untuk bilangan bulat, nggak ada komanya.
float untuk bilangan pecahan yang ada komanya. Nah, kita bahas yang variabel selanjutnya. Variabel adalah tempat di mana kita mendapat mengisi atau mengosongkan nilainya. Jadi tempat kita memberi nilai. Contohnya seperti di bawah ini. Mungkin ada variabel yang di sebelah kiri ini variabel username. Terus kita beri isi namanya Joni. Kalau nama Udin, terus bisa juga harga diisi data 6 rig 2500. Kalau tipe datanya itu angka atau bilangan, itu nggak pakai tanda petik. Atau tipe datanya itu huruf atau nama, itu pakai tanda petik. Selanjutnya, aturan dalam penulisan variabel. Aturan penulisan variabel biar nggak error atau nggak salah dalam penulisan program. Sama kalau sekarang kita dalam beberapa website yang kita kunjungi, sudah ada aturan penulisan password kan. Biar nggak gampang dikira-kira, biasanya ada aturan penulisan password itu sekarang harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter, harus ada angka biasanya. Kayak gitu ya, kadang sampai minimal 6 karakter. Itu aturan penulisan password. Kalau dalam aturan penulisan variabel, yang pertama aturannya nama variabel harus diawali dengan huruf. Jadi nggak boleh diawali dengan angka. Di bawah ini ada contoh penulisan yang salah, sebelah kanan, dan sebelah kiri penulisan yang benar. Tidak boleh menggunakan spasi. Ini kayak penulisan hashtag di Twitter ya. Nggak ada spasi, kalau butuh spasi bisa menggunakan underscore. Dan variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus. Seperti titik, plus, min, dan lain-lain. Dan nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci bahasa pemrograman. Maksudnya bahasa yang sudah dipakai di bahasa pemrograman. Contoh yang paling bawah seperti for. Nggak boleh ada variabel for karena for sudah digunakan untuk perulangan dalam bahasa pemrograman. Ini penamaan yang benar, penamaan yang salah, nama siswa, ada spasi. Terus 12X salah karena diawali dengan huruf, dan lain-lain. Contohnya harga total, pakai titik, jadi kalau butuh spasi, pakai underscore. Jenis variabel tadi udah saya singgung, ada variabel yang bisa diisi dengan numerik atau angka, bisa bilangan bulat, bilangan desimal dibagi dua ya, tunggal dan ganda. Maksudnya di belakang komanya ada berapa huruf, bisa ditentukan. Terus ada variabel teks, yaitu variabel yang bisa untuk menyimpan karakter atau huruf. Karakter tunggal cuma satu atau string. Berapa karakter itu disebut string. Nah, kita masuk ke operator aritmatika. Hari ini kita belajar sedikit tentang matematika. Karena sebenarnya ilmu informatika itu turunan dari matematika. Dulu di awal-awal informatika, dia nggak ada fakultasnya khusus, masuknya ke fakultas matematika. Ilham Agung angkat tangan, kenapa? Ya jadi hari ini kita belajar matematika. Jadi sebenarnya informatika kan ada hubungan sangat erat di matematika, perhitungan dan logika. Nah,
Di sini kita belajar operator aritmatika dalam pemrograman C++. Hampir sama, hampir mirip di bahasa pemrograman lain, mungkin cuma di penulisannya saja. Di C++ kita mengenal ada 1, 2, 3, 4, 5 operator aritmatika. Yang paling umum mungkin biasa kita pelajari dari kecil ada perkalian dengan simbolnya itu bukan kali ya, tapi kalau di komputer pakai bintang kecil. Perkalian pembagian itu bukan pakai titik dua tapi pakai garis miring. Terus ini ada penjumlahan sama, pengurangan sama, terus ada tambahan satu, ada namanya modulus, yaitu sisa bagi. Maksudnya sisa bagi bagaimana? Contohnya mungkin yang di sini. Mungkin saya kasih komen aja. Maksudnya contohnya di sini ya. 5 sisa bagi simbolnya persen. Bacanya 5 mod 2. Hasilnya berapa? Jadi 5 bagi 2. 5, kalau 5 bagi 2, kalau pakai pembagian biasa kan 2,5. Tapi kalau pakai modulus itu nggak ada komanya, jadi sisanya dihitung. Jadi 5 bagi 2 kan 2 ya, 2 kali 2 4. Jadi sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi 5 mod 2 itu 1. Saya kasih contoh yang lain. Umpamanya 2, 3 mod 4. Jawabannya berapa? Oh, ada yang jelek-jelek. 3. Ya, 23 mod 4 kan 5 kan, 5 kali 4 20. Sisanya ada 3, berarti jawabannya adalah 3. Ini penting untuk logika nanti pencarian bilangan genap dan ganjil. Bagaimana untuk menentukan bilangan genap dan ganjil? Jadi nanti dicek jika bilangan mod 2 itu sama dengan 0, berarti dia pasti bilangan genap. Tapi kalau tidak sama dengan 0, pasti dia bilangan ganjil. Kalau kayak gini kan 5, 2, 3 kan sisanya nggak 0, itu pasti bilangan ganjil. Nanti mungkin termasuk tugas di pertemuan selanjutnya, program mencari bilangan genap, bilangan ganjil. Ini operator unary, ini penjelasannya di bawah sini. Ada operator penambahan dan pengurangan. Tulisannya itu plus plus min min. Jadi contohnya A plus plus atau variabel nilai A plus plus atau A min min. Itu sejarahnya dari sini. Pertama itu kalau ada statement seperti ini, A baru sama dengan A lama ditambah 1. Contohnya nilai A-nya 4 ya. Yang A yang sebelah kanan ini nilainya 4 ditambah 1. Jadi A yang baru ini nilainya jadi 5. Nah, seperti ini bisa ditulis menjadi seperti ini dalam bahasa pemrograman. A plus sama dengan 1. Disederhanakan lagi menjadi biar lebih mudah A plus plus. Kalau penambahnya cuma 1 ya. Kalau pengurangannya cuma 1 juga A min min. Nanti kita temukan kalau kita masuk ke dalam perulangan ada A plus plus nanti. Sama kayak dalam matematika,
Ya maksudnya kalau kita menghitung matematika dalam program, sebenarnya program nggak tahu mana yang harus dikerjakan duluan. Jadi untuk biar program tahu mana yang harus dikerjakan duluan, sama kalau kita ngerjakan ya dikasih garis kurung. Nanti kalau di garis kurung itu dia dikerjakan duluan. Mungkin yang lupa hierarki operator aritmatika itu yang paling tinggi kan perkalian, pembagian, atau mod. Suara dari luar kedengaran. Jadi tingkat operator ini sama tinggi. Kalau sama-sama ada, penggunaan bergantung pada posisinya. Urutan sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Berarti baru sebelah kanannya. Kecuali kalau ada kurung ya. Kalau ada kurung dikerjakan duluan. Plus atau min sama rendah, penggunaannya bergantung pada posisinya. Ini mungkin pelajaran waktu SD ya. SD atau SMP? SD. Selanjutnya komentar. Ini yang penting. Dalam pembuatan aplikasi, mungkin kalau cuma aplikasi yang sederhana seperti sekarang, tidak perlu komentar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bangun aplikasi yang dikerjakan oleh tim 4-5 orang atau 10 orang, buat sistem, kan barisannya bisa hampir 1000 baris, 500 baris kode. Kalau kita yang ngerjain sendiri mungkin kita paham karena kita yang buat ya. Tapi kalau udah nanti dikerjakan rame-rame, ini kode maksudnya apa? Nah, untuk kasih penjelasan itu dikasih komentar. Komentarnya kalau dalam C++ itu ada 2 cara. Untuk cuma 1 baris itu pakai strip garis miring 2 kali. Tapi kalau untuk komentar yang panjang lebih dari 1 baris, pakai garis miring bintang. Ini sama dalam Python dan PHP juga seperti ini, komentar. Kalau programnya sederhana kayak gini nggak perlu komentar ya, paling komentar hanya untuk nama, NIM, nama, NIM atau kuliah gitu. Kalau pengumpulan tugas. Tapi kalau udah sampai 1000 baris program atau kode, orang lain suruh gantiin kita kalau kita tiba-tiba resign gitu ya. Terus orang lain suruh ngerjain ya bingung. Ini maksudnya apa gitu. Jadi setiap fungsi dikasih penjelasan. Kode ini untuk menampilkan apa. Kode ini untuk melakukan apa, seperti itu. Nah, itu dibiasakan dari sekarang. Nanti kalau nggak terbiasa akan sulit. Termasuk penamaan variabel gitu ya. Kalau kalian mencari luas persegi panjang, otomatis variabelnya panjang dan luas dan lebar gitu. Jadi tulis aja integer panjang, integer luas, integer lebar. Kalau ditulis integer P, integer L, kan tiap orang beda-beda maksudnya apa ini. Sampai sini masih ada yang ditanyakan? Habis ini masing-masing install namanya compiler dev C++ ya. Saya sudah bagi link downloadnya belum ya, nanti kalau habis kuliah saya kasih. Install compiler ini, nama compiler itu untuk menjalankan dan mengcompile dan menjalankan bahasa pemrograman. Compiler atau IDE. Nanti kalau sudah install, ini tampilan utama awal dev C++. Di sini ada file, edit, share, project, execute. Kalau kita sudah menulis program, nanti kalian pilih execute, compile, dan run. Yang pertama, otomatis kita buat klik file, new, short file. Itu kita tulis program seperti contohnya. Habis ini saya kasih contoh. Setelah ditulis programnya, di-save terlebih dahulu. Ekstensi pemrograman C++ itu CPP ya. Nanti akan tersimpan nama file .cpp.
Kalau Java itu .java ekstensinya. Kalau Python.py, PHP.php, JavaScript ekstensinya .js. Ya, bahasa pemrograman punya ekstensi sendiri-sendiri. Dan untuk menjalankan program atau menerjemahkan execute, compile untuk mengecek ada error atau enggak. Nanti kalau ada error dikasih tahu errornya di sebelah mana kalau dalam dev C++. Habis itu kalau nggak ada error, nggak ada pemberitahuan error, setelah di-compile kita jalankan dengan run, execute, run. Atau bisa langsung dua-duanya pakai bawahnya ini compile dan run. Shortcutnya pakai F9. Ini contoh operasi aritmatika penjumlahan. Saya jelaskan dulu ya. Habis itu saya kasih contoh. Include IOStream ini, include itu untuk memasukkan fungsi IOStream. IOStream itu biar perintah cout ini, komputer tahu bahwa perintah cout itu untuk menampilkan di layar. Dan cin. Using namespace std itu sama dengan IOStream. Dan awal program, deklarasi program itu dari mulai integer main, int main, buka kurung, tutup kurung. Maksudnya ini sebenarnya ini adalah fungsi utama main, buka kurung, tutup kurung. Nanti kalian akan paham kenapa di sini ada buka kurung, tutup kurung di materi fungsi nanti. Habis itu ini program utama isinya dibatasi dengan istilahnya buka kurawa dan tutup kurawa. Yang paling atas ini adalah deklarasi variabel tadi. int itu integer, berarti ini ada bilangan bulat. Ada A, B, dan C. Ada variabel A, variabel B, dan variabel C yang akan kita isi dengan nilai tipe numerik. Cout itu perintah untuk menampilkan di layar dengan lebih kecil ya istilahnya. Karena ini string, dipakai tanda petik 2. Inputkan nilai A. Nah, cin gunanya untuk menangkap variabel yang diinputkan di keyboard. Jadi apa yang diinputkan, nilai apa saja yang diinputkan, ditangkap dengan A. Dimasukkan ke dalam variabel A. Dan inputkan nilai B sama dan tadi. Habis itu ada operasi aritmatika di sini, penjumlahan. Statementnya adalah variabel C sama dengan A ditambah B. Cout untuk menampilkan di layar. Hasil A ditambah B sama dengan C. Nah, C ini variabel ya, bukan nanti dicetak hasilnya C, tapi yang ditampil di layar itu adalah isi dari C-nya itu nilainya berapa. Karena ini tidak ada tanda petiknya, berarti dia variabel, berarti yang ditampilkan adalah variabelnya. Isi variabelnya. Outputnya nanti seperti ini. Outputnya nanti seperti ini. Inputkan nilai dari cout tadi, inputkan nilai A 200, dimasukkan ke dalam variabel A, cin A. Nah, ini kan kita pilih sendiri ya. Kalau kita inputkan nilai A terus kita tulis, kita masukkan R, karena apa? Bukan bilangan bulat, nanti programnya akan error karena tidak sesuai dengan peruntukannya, karena A itu kan bilangan bulat, variabel A. Jadi kalau kita masukkan 200, B 300, hasil A ditambah B, itu dari sini ya. Ini hasil A ditambah B sama dengan ini variabel C. Variabel C muncul di layar 500 dari operasi statement yang tadi.
C sama dengan A ditambah B titik koma. Ini yang mungkin lupa, di setiap akhir statement itu harus ada titik koma. Titik koma, titik koma. Kalau kelewatan titik koma, otomatis akan tidak bisa dikompil, ada informasi yang error. Nah, ini contoh mood. Di sini ada deklarasi variabel, ada variabel bill dan mood. Berikan bilangan Anda dimasukkan ke dalam variabel bill, bilangan mood 4 dimasukkan ke dalam variabel mood, hasilnya jadi sisa pembagian dari variabel bill mood 4 adalah variabel mood. Contohnya kalau saya masukkan angka 23 mood 4 adalah 3. Ini contoh operasi aritmatika dalam C++. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum kita ke praktek masing-masing ya. Kalau nggak praktek ya mungkin kalian bisa, kalau cuma teori ya. Harus dipraktekkan aja. Salah satu cara agar kalian mau mempraktekkan teorinya ya otomatis dengan tugas. Kalau cuma saya suruh coba masing-masing dipraktekkan, nggak yakin akan mau mempraktekkan di rumah. Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, Iya, gimana? kalau bahasa C++ untuk pemrograman apa aja sih Pak? C++ untuk pemrograman apa saja? Pemrograman. Masanya digunakan untuk apa ya? Kalau C++ itu kebanyakan digunakan Iya digunakan. untuk hal-hal yang pemula ya. Untuk yang belajar pemrograman pemula, melatih algoritmanya dulu. Nanti kalau sudah bisa beranjak ke pemrograman. Kalau sebenarnya ada yang namanya C-cross, C-pager itu. C-pager itu biasanya digunakan untuk pemrograman Windows. Tapi nggak banyak yang belajar atau ahli dalam C-cross. Kalau sekarang kebanyakan yang paling banyak dicari kan pemrograman mobile atau pemrograman Android atau iOS. Android aslinya itu pakai Java. Terus berkembang lagi sekarang ada Flutter, ada Golang, terus ada JavaScript yang bisa dijalankan di Android. Jadi C++ itu dipilih bukan karena bahasa pemrogramannya itu mungkin berguna, enggak, tapi sebagai pembelajaran awal bagaimana cara belajar bahasa pemrograman, bagaimana istilah tipe operator, operasi aritmatika, logika. Nanti kalau sudah paham, pindah ke pemrograman lain itu enggak ada kendala. Cuma mungkin istilah-istilahnya saja. Itu maksud saya. Yang lain ada yang ditanyakan?
Saya Pak mau nanya. Iya. Kalau pakai kode blok gimana Pak? Sama nggak Pak? Pakai kode blok maksudnya? Kan compilernya tadi pakai dev++ ya Pak? Oh, compilernya terserah masing-masing mau pakai apa, yang penting. Kalau saya malah kalau mau pakai bahasa pemrograman lain juga nggak apa-apa. Saya ngasih contoh yang C++ kan. Nggak mungkin saya ngajarin semua bahasa pemrograman dengan semua compiler kan, nggak cukup waktunya. Saya kasih salah satunya aja. Salah satu yang Iya mungkin Pak. defaultnya ya, yang paling mudah digunakan. Nanti tugasnya kalau ada yang menyelesaikan pakai JavaScript, Node.js, nggak harus dev C++ juga nggak apa-apa. Kalau compilernya mau pakai yang paling sering, yang lagi booming sekarang, compilernya VS Code, Visual Studio Code, nggak apa-apa. Ada yang Sublime. Jadi kalau pakai Visual Studio Code harus install plugin dulu biar bisa menjalankan C++. Karena dia dibuat untuk semua bahasa pemrograman. Tapi kalau dev C++ khusus untuk C++. Jadi bisa langsung di compiler, langsung di run. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin agak bingung mau yang ditanyakan apa karena belum menemukan error atau belum menemukan masalah. Jadi emang harus dikasih tugas biar menemukan masalah. Jadi ada yang ditanyakan. Kalau ketemu masalah nggak ada ditanyakan ya nggak selesai. Kecuali kalau kalian mau nyari solusinya sendiri nggak apa-apa. Ini contoh hierarki aritmatika karena tadi kan kita belajar tentang hierarki aritmatika. Kalau di sini ada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Jadi statementnya sama ya. 8 yang A sama B sama, 8 ditambah 4 dikali 2 dibagi 4. Ini nggak dikasih kurung, hasilnya 10 ya. Kalau ini dikasih kurung, berarti kan dia dikerjakan dulu. Berarti 8 ditambah 4 dikerjakan dulu. 12 bagi 2, 6. Dikali maksud saya. 2 dibagi 4, hasilnya 6. Tapi kalau nggak dikurung, otomatis dia mengerjakan yang perkalian dulu. 4 kali 2. 8 bagi 4, 2. Baru mengerjakan yang penjumlahan. 8 tambah 2, 10. Jadi kalau kalian menemukan, kalau menjalankan sebuah program atau membuat program terus menemukan penjumlahan yang ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tapi harus dikerjakan dulu yang mana jangan lupa dikurung. Seperti itu. Untuk tugasnya bisa dilihat sekarang. Yang pertama otomatis buat flowchart-nya untuk gambaran logikanya ya. Wah, penulisan programnya. Nah, tugas yang pertama buatlah flowchart terlebih dahulu dan program untuk menghitung total dari 2 digit. Maksudnya 2 digit depan min. Ini saya coret dulu aja. Dua digit depan NIM ditambah 2020 dikali 2 digit NIM terakhir. Contohnya ini ya, contoh NIM-nya 987623456, berarti kalian buat program untuk perkalian 98 yang paling depan ditambah 2020 dikali yang paling belakang 56. Tugas yang kedua
Ini kan soal matematika SD ya. Tapi kalian kerjakannya bukan dengan ditulis, tapi diselesaikan dengan program. Maksudnya komputer yang menyelesaikan. Jadi komputernya dikasih tahu bagaimana menyelesaikannya lewat program C++ ya. Contohnya seperti itu. Kalau mau pakai bahasa pemrograman lain nggak apa-apa. Compiler lain juga nggak apa-apa. Buatlah flowchart untuk program menghitung luas total bangunan ruang berikut. Di sini ada 3 bangun ruang. Yang pertama segitiga dengan tinggi, kalau ini ke atas ini pasti namanya tinggi ya. 8, persegi panjangnya, lebarnya 6, panjangnya 12, dan ini setengah lingkaran, mungkin yang belum tahu. Jadi nanti ditambah setengah lingkaran, kalian cari jari-jarinya kan udah kelihatan di sini sama berapa. Nanti akhirnya total luas bangunan sama dengan luas bangunan 1 ditambah luas bangunan 2 ditambah luas bangunan 3 sama dengan sekian. Jangan lupa dibuat flowchart dan programnya ya. Screenshot shortcode-nya ditaruh, screenshot shortcode sama flowchart ditaruh di Word atau PDF, terus di-upload di Google Drive sama seperti kemarin. Link pengumpulannya sudah saya taruh di website saya. Kalau enggak saya kopikan di sini di chat Zoom. Saya buka dulu. Untuk tugas pertama baru sebagian yang saya lihat, belum saya koreksi semua. Mungkin habis ini atau minggu-minggu ini saya koreksi sekalian yang tugas 2. Nanti saya kasih feedback ya, revisi mungkin kurang begini. Kalian bisa mengumpulkan lagi, nanti nilainya berubah lagi. Ini yang udah mengumpulkan, kemudian isi 2 kali. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya Pak mau nanya Pak. Iya, silakan. Untuk pengumpulan tugas kedua itu kapan ya Pak kira-kira? Ya secepatnya lebih baik. Maksudnya kan saya kemarin udah bilang mungkin semua tugas itu deadline terakhirnya sebelum UTS. Kalau masih ada yang belum ngumpulin tugas pertama, silakan kumpulin tugas pertama, nggak apa-apa. Google Form-nya masih ada. Jangan buat tugas yang kedua juga. Setelah materi ini boleh ngumpulin tugas pertama ya Pak? Boleh. Kan terakhir sebelum tes. Tugas pertama kan logika memindah air ABC ya. Flowchart-nya sama logikanya, langkah pertama apa, langkah kedua apa, terus digambar dalam bentuk flowchart. Kalau tugas kedua udah masuk ke program, jadi flowchart sama penulisan programnya. Saya sudah kasih contoh, mungkin saya kasih contoh yang buka C++ dev. Kalau kalian sudah install, klik Windows, kalian pilih dev C++, cari aja kalau kamu temu masternya download dev C++,
banyak yang ngasih link. Kalian klik Untuk tipenya berapa, Pak? Tipenya. serinya ya, tipe serinya ya. Bentar saya lihat dulu. Tipe serinya. Ini 4992 kayaknya. Seri 4992. Tampilan utamanya seperti ini. Klik new. Yang pertama itu include stream. Di sini edit. Jadi koma integer domain dua kurung untuk kurung. Kalau langsung check out bisa. Jadi kalau belajar bahasa pemrograman mesti hello code. Pertama di save dulu kalau sudah begini. Ini ekstensinya CPP ya. Nanti kalau udah dikompil akan muncul yang ekstensi .exe. Kita execute, compile dan run langsung. Ini nah, error itu biasa ya, namanya manusia. Nggak perlu khawatir. Kalau kita klik compile run, terus compile run tidak terjadi apa-apa. Lihat tulisan di bawah ada message. Itu sebenarnya memberitahu errornya gimana ya. Kalau sering-sering error, makin ngerti. Message in function main. Ini kurang n. Kita execute lagi, compile run. Kalau masih ada error nanti akan dikasih tahu lagi. Nah, kalau nggak ada, langsung outputnya seperti ini. Tapi kalau saya kasih contoh penjumlahan, kita deklarasikan dulu yang pertama integer A, B gitu. Luas lebar, koma panjang, koma luas. Otomatis ada variabel luas. Bisa seperti ini, bisa satu-satu integer lebar, integer panjang, integer luas. Masukkan lebar. Setting lebar. Kita copy saja. Masukkan panjang. Ini variabelnya panjang ya. Terus lokasi aritmatiknya luas. Ini case sensitif ya, jangan lupa. Jadi kalau di sini kalian L-nya besar, terus di sini L-nya kecil, dia akan nggak bisa mendeteksi variabel apa ini. Jadi kalau di situ L-nya besar, di sini harus L-nya juga harus besar. Luas sama dengan lebar kali panjang, titik koma. Di sini kita tulis luas persegi panjang adalah ini. Kalau ada variabel baru pakai tanda seperti ini, luas. NGL untuk ganti baris boleh pakai return 0, boleh juga enggak.
Kita compile jangan, atau compile dulu untuk ngecek ada yang salah atau enggak. Selesai. Jadi itu baru kita jalankan. Masukkan lebar 20, panjang 30, luas porsi panjang adalah 600. Ini variabelnya integer ya. Kalau kalian variabelnya integer, kita masukkan koma, ini 20,5, dia akan error. Errornya langsung masuk ke next step. Tapi kalau kita ganti mungkin menjadi float, kalau udah ada perubahan seperti ini, jangan lupa di-compile lagi. Kalau nggak di-compile lagi langsung di-run, dia akan menjalankan program yang sebelum diedit. Kalau sekarang 20,5 di 12,2, porsi panjang adalah dia bisa nerima inputan pecahan kalau tipe datanya float. Jadi kalau dalam perhitungan kira-kira kemungkinan hasilnya ada pecahannya, langsung aja gunakan tipe data float. Oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Kalau untuk tugas yang kedua ini berarti nanti untuk pengumpulan tugasnya berupa screenshot gitu Pak ya? Screenshot program sama compile-nya gitu. Oh iya, saya kasih contoh mungkin yang mata kuliah saya bahasa pemrograman. Ya, kalian ini apa? Di Notepad, dan di Notepad apa di Word, kalian mungkin tulis nama, name kelas gitu kan. Terus itu bawahnya nomor 1. Yang pertama kan flowchart dulu, kalian tulis flowchart di Word-nya itu kan, bawahnya flowchart-nya. Terus selanjutnya shortcut-nya kalian paste saja. Terus bawahnya output. Nah itu di bawah output ini screenshot seperti saya begini. Dan saya harap, saya wajibkan ya, ditulis nama sama NIM di program. Ya paling nggak kalau dia ngopi, dia harus nulis nama gitu ya. NIM. Biar rapi, dikasih jarak dengan garis, biasanya seperti itu. Kalau kalian lihat referensi di kampus lain, banyak kan juga seperti itu. Nah ini kenapa dia ke samping nggak ke bawah, sengaja saya buat seperti ini biar kalian tahu. Nah untuk bagaimana biar baris selanjutnya itu di bawahnya, di sini kalian tambahkan INDL. Jadi saya harap ketika perkuliahan saya juga kalian sama buka laptop ya, biar bisa sekalian langsung praktek.
Nah, ini dia akan turun ke bawah 62. Untuk programnya di bawahnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Di tugas nomor 2 kan ini ada beberapa operasi aritmatika ya. Kalian boleh kasih nomor dari ini 1 luas persegi panjang sekian sekian sekian, 2 luas segitiga, 3 setengah lingkarannya berapa, terus yang terakhir luas total ya, luas bangunan persegi panjang, luas bangunan segitiga, luas ditambah setengah lingkaran, jadi hasilnya sekian. Dibuat seperti itu, tidak apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan? Link pengumpulannya di website saya, kalian buka. Kalau klik ada yang ditanyakan mungkin sambil nunggu. Kalau nggak pengen pakai compiler atau C++, bisa pakai yang paling simpel ya PHP, karena PHP cukup pakai Notepad juga bisa. Mungkin saya kasih contoh untuk PHP itu, contohnya banyak mas. Tapi untuk menjalankannya di PHP kalian harus install SAM dulu, web server. Saya kasih contoh 1. Kita bisa pakai Notepad sebenarnya, Notepad++ juga bisa. Kalau untuk tipenya C++, bebas versinya nggak, Pak? Bebas versi. Tetap sama tapi ya? Sama. Kita lihat untuk contoh shortcut dalam bentuk PHP. Ini pakai inputan pakai HTML. PHP seperti ini ya, jadi kalau di PHP sama Python itu tidak ada tipe variabel integer float gitu, langsung variabel panjang. Variabel panjang itu di PHP pakai variabel $, panjang. Post panjang itu maksudnya yang diinputkan di sini. Maximum persegi panjang, method post ini. Lebar ini keliling adalah panjang kali 2 tambah lebar tambah 2. Ini menghitung keliling ya, luas ya hampir sama seperti ini ya. Kalau di PHP ada variabel $-nya, variabel panjang lebar. Untuk mencetaknya pakai echo, nggak pakai cout. Pas memiliki lebar panjang, maka
Link luas seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Materi bisa di-download di website saya sama di e-kampus ya, sudah saya upload. Yang pengumpulan di algoritma pemrograman. Saya ketikkan linknya aja di sini. Mungkin habis mata kuliah mungkin ada yang langsung menyelesaikan apa langsung ngerjakan gitu ya, biar nggak nunda-nunda. Pertemuan minggu pertama materi tugas rekaman perkuliahan. Ini pertemuan minggu kedua, ada materi tugas, kalian klik tugas. Tugasnya, link pengumpulan tugasnya dari sini. Di link pengumpulan tugasnya dari sini. Saya kopikan. Saya taruh di chat ya. Name, nama, link Google Drive. Jangan lupa diganti ke, jangan dibatasi biar saya bisa akses. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kalian filenya ini, klik kanan, dapatkan link. Nah, kalian pilih yang siapa saja yang dapat link, sehingga saya bisa buka. Ini yang bawah ini kalian ganti ke siapa saja yang memiliki link, sehingga saya bisa buka untuk perlu akses. Saya kasih contoh tugas pertama, mungkin ada yang belum diganti. Nanti kalau ada yang belum diganti sehingga saya perlu akses, bisa kirim ulang. Kayak gini nih kayaknya. Nah, kan perlu setting dulu nih. Ini harus nanti kirim ulang Nafar Dwi Wijaya. Ini juga Nanda udah ngirim 2 kali. Ini tapi tetap perlu minta hak akses. Jadi kalau perlu minta akses kan saya nggak bisa buka ya. Jadi saya yang contoh yang sudah bisa buka kan seperti ini. Bisa lihat, bisa nilai. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Cukup jelas ya.
Ini ada yang mengumpulkan dalam bentuk PowerPoint. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah jelas ya tentang materi hari ini, tugasnya yang harus dikerjakan. Mungkin saya bahas sebentar untuk tugas kemarin. Mulai siapkan 3 gelas warna A, biru, B. Pindahkan isi gelas A ke C, pindahkan gelas B ke C. Oke, ini juga boleh kayak gini. 3 langkah ini dijadikan 1 langkah kotak besar itu juga nggak apa-apa ya. Algoritmanya air yang di gelas A tuangkan ke gelas C, air yang gelas B tuangkan ke gelas B. Ini mungkin maksudnya A ya. Dan gelas C tuangkan ke gelas B dan akhirnya tetap gelas C kosong. Oke. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri. Mungkin kalau nanti ketika mengerjakan tugasnya ada kendala, boleh kontak saya lewat WA atau di grup juga nggak apa-apa, biar bisa kita bahas bareng gitu. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah ya, banyak gangguan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.